Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Apa kabar semua, sehat? Spesial hari ini ada pantun. Cakep gitu. Apa pantunnya? Jalan-jalan lewat Kimaja. Macet. Tujuan utama Kota Baru. Hari ini ada yang beda. Karena mejanya baru. Iya, ada mejanya baru, lebih semangat ini. Dah cukup pantun juga sebanyak-banyak. Mau ngarang pantun masalah Instagram belum ketemu. Baik, ikhwan fillah semua rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini ada request ya. Tema bahasan khusus tentang Isra Mi'raj. Karena memang sekarang masih Rajab apa udah lewat? Sudah Sa'ban belum? Masih 30 Rajab ya? Satu Sya'ban, dah lewat Rajab. Tapi karena niat bahas Isra Mi'rajnya 3 hari yang lalu, tapi insya Allah nggak dibatalkan hari ini lah. Karena Isra Mi'raj kan di bulan Rajab. Teman-teman semua rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini spesial kita membahas tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj itu di surat Al-Isra ayat 1. Begitu besar, begitu penting peristiwa Isra dan Mi'raj sampai-sampai di dalam Al-Quran diabadikan dalam satu surat, walaupun pembahasannya hanya ayat 1, hanya satu ayat di surat Al-Isra ayat pertama. Yang seterusnya itu tidak berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj secara khusus. Tetapi ikhwani fiddin, ada hal menarik di ayat yang pertama surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa menggunakan kalimat subhana, maha suci? Ternyata ikhwani fiddin, sesuatu yang diawali dengan kalimat subhana, memuji Allah, mensucikan Allah, maka peristiwa yang akan disebut setelahnya adalah peristiwa besar. Apa yang disebut setelah kalimat subhana? Asra bi'abdi, Allah memperjalankan hambanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah, itu adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang penting. Mengapa menjadi penting ikhwani fiddin? Kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah di setiap hal yang kita hadapi. Karena memang ikhwani fiddin, orang beriman selalu menisbatkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir atau orang munafik, segala sesuatu yang mereka raih, yang mereka gapai, yang mereka usahakan, itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi orang beriman, sehebat apapun prestasi, pekerjaan, kegiatan, itu selalu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Contoh, ada seseorang yang hidup di daerah Mesir dahulu kala, ya, zaman dulu, yang namanya dikenal dengan Qarun. Ada yang kenal Qarun, Pak? Sudah pernah kenalan belum sama Qarun? Kalau tahu ya, tapi kalau kenal enggak, kayaknya enggak ada yang kenal sama Qarun. Kalau Harun banyak. Qarun, teman-teman semua, Qarun itu apa? Yang terlintas di pikiran, di benak antum tentang Qarun itu apa? Orang yang kaya raya, banyak harta. Kalau harta Qarun, apa yang ada di pikiran antum? Kekayaan emas, ya, emas yang ditemukan di dalam tanah. Itu kalau kita udah bilang harta Qarun, berarti kayak emas batangan, balokan, apa yang isinya emas di dalam tanah. Walaupun ketemunya di kurungan nyawa, antum gali tanah, ketemu emas batangan di dalam tanah, antum sebut apa? Harta karun. Padahal harta karun itu, Pak, tenggelamnya di Mesir. Mana ada tenggelam di Mesir bisa jalan-jalan sampai ke kurungan nyawa? Nggak ada cerita itu. Itu kiasan saja. Saking kayanya Qarun, dia punya harta, punya apa namanya, berhasil lah di perniagaan, perdagangan, usaha dia berhasil, kaya raya ketika itu. Tetapi apa yang membuat Qarun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara harta benda dan orangnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Sampai sekarang orang kalau temu harta benda berupa emas di dalam bumi disebut harta Qarun. Apa yang membuat dia seperti itu? Saking banyaknya harta. Dia dibuat seperti itu karena ikhwan fillah, ketika dia ditanya tentang kekayaannya, dia menjawab gini. Dia mengklaim bahwa kekayaan, harta, benda, kedudukan yang dia punya, keberhasilan dari usahanya, dia menisbatkan kepada kemampuan akalnya, kemampuan kecerdasannya, kemampuan kelihayan, kepiawaiannya dalam berniaga sehingga dia punya harta banyak. Dia meninggalkan sandaran kepada Allah, dia menyandarkan keberhasilannya kepada dirinya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman, ada yang kenal Nabi Sulaiman? Nah, Anda kenal, tapi kita tahulah, sedikit-sedikit tahunya pun. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau bukan hanya sekedar punya harta banyak banget. Itu Nabi Sulaiman, sampai kunci gudangnya itu harus dipikul oleh beberapa hewan tunggangan. Untuk kunci gudangnya, Pak, bukan isi gudangnya, tapi kunci gudangnya itu dipikul oleh banyak hewan tunggang, saking banyaknya. Kaya raya beliau, bukan hanya kaya, tapi punya kedudukan, punya jabatan. Beliau seorang raja, bukan hanya raja bagi manusia, tapi jin juga takluk kepada Nabi Sulaiman. Jin bisa bahasa binatang, kemudian bisa menundukkan angin, itu Nabi Sulaiman. Tetapi dengan kehebatan itu, Nabi Sulaiman apa ditanya? Ketika ditanya, apa jawabnya? Beliau menjawab, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, saya punya ini semua, punya harta, punya kedudukan, punya prajurit yang banyak dari manusia dan jin, binatang pun saya tahu bahasanya, dan bisa menundukkan yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia biasa. Tetapi dia menisbatkan semuanya kepada siapa? Allah. Hadza min fadli rabbi, ini kemuliaan, keutamaan dari Allah. Fadl itu keutamaan.
Ini keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada saya, bukan karena saya hebat. Tujuannya katanya liyabluwani, untuk nguji aku, kata Nabi Sulaiman. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Ini yang benar. Nah, tinggal kita, Pak, sikap kita seperti apakah? Sikap kita apakah seperti Qarun atau sama seperti Nabi Sulaiman? Kalau kita ini kadang-kadang gini, Pak, kaya enggak, tergolong kaya juga belum. Mobil juga baru kredit pun kadang-kadang macet. Jabatan juga nggak tinggi-tinggi amat, masih ada yang lebih tinggi darinya, ya kan? Nundukin angin kayak jauh. Ada angin puting beliung aja di daerah negara lain, kita udah paniknya di negara kita, ya kan? Jangankan bisa nundukkan hewan, ya. Kadang-kadang sama anjing aja takut. Ya Pak, jangankan sama hewan yang buas, sama angsa, tahu angsa, soang. Soang udah nyulurin kepalanya dan melancang aja, kita udah lari, Pak. Tapi sombongnya kita ngalahin sombongnya Qarun, ngerasa berkuasanya ngelebihi berkuasanya Nabi Sulaiman. Itu kita, Pak. Seakan-akan orang lain itu harus tunduk, patuh, taat, sungkem sama kita. Itu manusia. Nah, ini nggak boleh. Maka Allah paling benci sama orang sombong. Allah benci sama orang sombong. Dalam hadis Nabi SAW, Allah itu nggak suka sama anak muda yang sombong. Tetapi Allah paling benci sama orang tua yang sombong. Udah tua, udah mau mati, masih sombong pula. Jadi, ikhwani fiddin, di ayat yang pertama ini kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdi. Allah memperjalankan seorang hamba yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanannya itu perjalanan yang hebat, yang tidak pernah bisa dilakukan oleh makhluk sebelumnya dan setelahnya. Apa itu perjalanannya? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak, Pak? Mekah ke Palestina itu berapa jarak? Anda pernah ngukur belum? Coba dicek. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu antara 1400 sampai 1600 km. Dekat gak? Kalau di kota Indonesia seperti perbandingan seperti dari Jakarta ke Makassar. belum ada tol. Jakarta ke Makassar itu kurang lebih sekitar 1400 kilo. Atau dari Jakarta ke Medan itu sekitar 1300 kilo, Pak. Kalau nggak percaya tuh cek, nggak percaya lagi ukur sendiri lah. Kurang lebih sekitar itu. Kalau pesawat sekarang berapa jam? Dari Jakarta ke Makassar berapa jam? Sekitar 2-3 jam. Betul ya? Kita kan kayak kalau dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar 2,5 jam. Taruhlah paling lama 3 jam. Nabi SAW dari Mekah ke mana? Ke Al-Aqsa itu PP kurang dari 1 malam. Itu pun ikhwani fiddin sudah terhitung mi'rajnya Nabi dari mana? Dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Kalau berkaitan dengan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa sudah bisa dijawab sekarang. Zaman dulu ketika Nabi SAW selesai melaksanakan Isra Mi'raj, pulang lagi ke Mekah, bercerita kepada sahabat, kepada orang-orang, banyak yang mengingkari. Yang membenarkan paling pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Orang beriman ketika mendengar apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tidak mendahulukan logika, tetapi yang didahulukan adalah iman. Maka hati-hati dengan logika, Pak. Banyak orang yang tersesat, yang murtad gara-gara logika. Hari ini banyak orang yang celaka, pleset akidahnya lewat logika. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang orientalis, orang-orang sekuler untuk merontokkan akidah orang Islam lewat logika. Maka dulu para ulama sudah membahas detail. Bahkan ada yang mengharamkan tentang belajar ilmu kalam.
ilmu logikanya. Hati-hati dengan logika, karena dengan ini permainan kata-kata itu hati-hati Pak, bisa mempelesetkan kita, akidah kita. Nah zaman dulu ikhwan fillah, di zaman Isra Mi'raj Nabi SAW, ketika Nabi pulang ke Makkah, ya kan, secara logika nggak ketemu, ini kok bisa. Zaman dulu kan belum ada perjalanan pesawat superjet, belum ada helikopter, apalagi belum ada. Yang ada lewat darat, lewat onta. Itu pun jalan dari Mekah ke Palestina itu kalau lewat darat itu tidak kurang dari 1 bulan perjalanan. Itu sekali jalan. Kalau PP berarti 2 bulan. Ini ada orang yang ngaku nabi, kata mereka kan, ngaku nabi. Ada yang sebagian sudah beriman, ya sudah diyakini bahwa nabi itu benar. Kok bisa-bisanya mengklaim jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kurang dari 1 malam. Kurang dari 1 malam artinya ikhwan fillah, perjalanan nabi itu kan udah malam ya. Jadi selepas isya kira-kira, pulang lagi sebelum subuh, nggak masuk akal. Tapi orang beriman mengedepankan imannya dan menundukkan akal. Dan hari ini terbukti, terjawab. Ternyata memang benar perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis kalau naik pesawat kurang lebih sekitar 2-3 jam. Tetapi yang belum bisa kejawab sampai detik ini, teknologi apapun belum bisa menjawabnya tentang mi'rajnya Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis ke langit ke-7. Teknologi paling canggih hari ini baru mampu sampai ke bulan. Bulan itu langit berapa? Langit pertama, di atas lapisan ozon. Itu pun perlu waktu yang lama untuk naik ke sana itu. Nggak bisa sejam 2 jam. Kami rasa sepertinya sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat belum nggak bakal ditemukan yang namanya teknologi bisa tembus ke langit ke-7. Karena yang namanya matahari itu Pak panas. Sehebat-hebatnya manusia itu kan baru menganalisa ada kehidupan di planet Mars, planet terdekat bumi, ya kan? Belum bisa sampai ke planet mana, Jupiter, planet Saturnus, atau sampai ke matahari, itu belum ketemukan, meleleh. Kedalaman laut pun dengan kapal selam itu kan dengan ukuran tertentu. Kalau kapasitas selamnya itu 200 meter masuk ke 1000 meter, hancur tuh, ya kan? Nah inilah pentingnya iman kita dahulukan dari logika dan akal. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka peristiwa Isra, perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis itu adalah perjalanan besar. Maka kita tidak bisa menisbatkan, dan Nabi pun tidak menisbatkan bahwa yang hebat itu Nabi. Maka digunakan kalimat subhanalladzi asra. Sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Allah yang maha suci, Allah yang memberi, Allah yang punya kekuatan, Allah yang maha besar. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita Pak. Contoh, kalau kita sedang berkendaraan, sunnahnya kan kalau kita pas lagi naik mobil, naik motor, naik sepeda atau jalan kaki, kalau pas nanjak sunnahnya baca apa Pak? Takbir, Allahu Akbar. Kalau turunan baca apa? Baca apa? Subhanallah. Kalau pas datar, jalannya mulus, lancar kayak tol, baca apa? Alhamdulillah. Kalau pas masuk lubang, baca apa Pak? Astagfirullah, jangan bundai Pak ini. Bupati ini duitnya dikorupsi, bukan. Baca astagfirullah. Kalau pas masuk lubang, pas mobilnya masuk siring, baca apa? Inna lillah. Itu ada kalimat-kalimat. Jadi perjalanan kita berpahala, Pak. Jadi ini Islam mengajarkan kita seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahmani wa rahimakumullah, kembali ke ayat bahwasanya Allah memperjalankan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis itu syarat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah melakukan perjalanan itu yang diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, perjalanan dalam 1 malam, itu dilatar belakangi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Karena memang hari itu, masa-masa itu Rasulullah sedang diuji dengan ujian yang luar biasa secara psikologis. Nabi manusia, Pak. Tentu ada yang rasa sedih, rasa gelisah, itu ada. Mengapa Rasul ketika itu sangat bersedih?
Karena Rasulullah di masa itu ditinggalkan oleh orang yang sangat beliau cintai, yang selama ini mendukung dakwah Rasul. Siapa? Khadijah, istri Rasul. Kalau antum Pak, istrinya meninggal, kira-kira sedihnya nggak? Sedih ya, insya Allah ya. Lama nggak sedihnya? Jangan oki gas aja. Rasulullah SAW sangat mencintai istri beliau, karena memang dakwah Rasul sangat dibantu dengan kehadiran Khadijah. Siapa yang menyelimuti Rasulullah SAW, yang menenangkan hati Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama? Khadijah. Nabi itu keluar keringat dingin, hampir pingsan, pulang ke rumah minta selimuti sama Khadijah. Gelegesan ketika mendapatkan wahyu pertama. Kemudian ditenangkan oleh siapa? Khadijah. Ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, engkau diangkat Allah sebagai Rasul. Tenang, ada aku yang mendampingimu. Ya kan, keren kan gitu. Itu Khadijah. Kemudian yang kedua, Rasulullah ditinggalkan oleh siapa? Abu Thalib, paman beliau, meninggal dunia. Apa yang membuat Rasulullah begitu sedih ditinggalkan oleh Abu Thalib? Bukan karena nggak ada lagi pembela Rasul, karena ketika itu sahabat Nabi sudah banyak juga yang masuk Islam. Tapi yang membuat Rasul paling sedih ketika Abu Thalib meninggal adalah Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Mengapa kafir? Ketika di akhir hayat beliau dibujuk oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat, beliau tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena gengsi. Karena beliau adalah pemuka Quraisy. Kalau beliau mengakui kenabian Rasul, jatuhlah kedudukan itu. Beliau membela Rasul, tetapi beliau tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa may yahdillahu fala mudhill lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bahwa hidayah itu milik Allah. Tidak seorang pun bisa memberi hidayah kepada orang lain. Sekelas Nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada paman beliau. Karena memang hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat Rasulullah begitu sedih. Tetapi pertanyaannya, ikhwan fillah, mengapa hadiah, reward yang Allah kasih kepada Rasul bukan dalam bentuk barang? Kalau kita kan bayangan kita, kalau kita sedih, hadiahnya apa Pak? Apa hantam, apa jalan-jalan, apa-apa. Tapi Rasul hadiahnya, hiburan dari Allah itu justru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Dan bukan hanya jalan-jalan, tapi dikasih tugas untuk perintah sholat. Ternyata ketika kita kaji lebih dalam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sholat sebetulnya itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, yang hari ini disalahartikan oleh kebanyakan umat manusia. Orang manusia sekarang ini, orang Islam, menganggap sholat sebagai beban. Betul enggak Pak? Buktinya apa? 61,1% umat Islam Indonesia nggak sholat. Berat, karena sholat itu berat. Seakan-akan sholat itu sebagai pengganggu daripada aktivitas. Padahal ikhwan fillah, sholat itu sebetulnya hadiah dan privilege, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena apa? Dulu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa, ketika perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melalui perantara nabi-nabi mereka. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau perlu sama Allah, tidak harus lewat nabi lagi. Ketika ada syariat sholat, ketika kita perlu Allah, kita langsung minta kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah privilege, kekhususan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Spesial Allah kasih kita dan berlaku sampai hari ini. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, ya Ustaz, mengapa Isra Mi'raj itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra itu perjalanan di malam hari, nggak siang? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mengapa di siang, nggak nahar? Mengapa malam nggak siang?
Pertanyaannya Pak, ada yang bisa jawab? Mengapa Isra Mi'raj itu perjalanan dilakukan oleh Nabi di malam hari, nggak siang hari? Ada yang bisa jawab? Kalau siang panas susah. Kan naik apa Rasul Isra Mi'raj? Naik buruk kan? Bisa terbang gitu. Kenapa? Kalau siang panas, oke, logika masuk lah. Kalau siang panas, ada lagi ya Pak? Biar gak kelihatan, sunyi. Biar gak ada yang ikut, Kalau sahabat yang lain tahu nanti pengen pada ikut, buruknya nggak cukup. Ternyata di malam hari itu adalah momen yang luar biasa bagi umat manusia. Rasul hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah kapan? Malam hari. Umar bin Khattab manggul beras, survei kepada masyarakatnya kapan? Malam hari. Enggak siang. Malam. Beliau banyak surveinya malam. Artinya enggak pencitraan. Kalau sekarang kan orang, mana ada pemimpin kita sengaja malam. Kalau bisa kamera 5 bawa semua itu. Supaya kelihatan. Itu bedanya orang ikhlas karena Allah sama ikhlas karena manusia, itu bedanya gitu. Itu malam. Kemudian berikutnya Pak, di surat Al-Muzammil Allah berfirman gini, bahwasanya di malam hari perkataan, bacaan itu sangat berkesan di malam hari. Kalau kita ngaji itu berkesannya di malam hari. Kalau kita belajar berkesan di malam hari. Maka kalau antum pengen hafal Quran, pengen ini, berkaryanya di malam hari Pak, jangan di siang hari. Maka ulama terdahulu bagi malam itu 3 bagian. Sepertiga malam untuk tidur, istirahat. Sepertiga malam yang kedua untuk berkarya. Sepertiga malam yang ketiga untuk ibadah sampai subuh. Jadi maka disunnahkan kita kalau habis isya itu tidur. Maka dalam Al-Quran nanti antum baca, kalau pas antum baca nanti antum akan temukan ayat bahwasanya ba'da isya itu adalah aurat. Ba'da isya itu adalah aurat. Maka kita dilarang sebetulnya untuk bertamu ke rumah orang lain. Kurang baik, bukan larangnya bukan haram. Kurang baik kalau kita bertamu ke rumah orang di malam hari ba'da isya. Kalau kita beda ini, ba'da isya ini waktunya kumpul-kumpul. Di gardu main gaple, main catur. Tapi kalau antum ribat, jaga perbatasan boleh. Memang malam. Tapi kalau nggak ada kegiatan penting, nggak ada alasan penting, waktu terbaiknya tidur. Momen terbaik pada isya tidur. Sepertiga pertama tidur istirahat, sepertiga kedua untuk berkarya, sepertiga yang ketiga untuk ibadah. Jangan sepertiga pertama untuk tidur, sepertiga kedua untuk tidur, sepertiga yang ketiga untuk tidur. Bangunnya siang. Nah ini, jadi malam sepanjang malam pakai tidur. Dan ini dalam hadis Nabi ini, Allah paling benci, tidak suka yang orang model seperti ini. Dalam hadis qudsi disebutkan gini. Ada yang tahu hadis qudsi itu ada apa? Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu firman Allah, tapi bahasanya pakai bahasa Nabi. Maka disebut hadis qudsi. Allah gini berfirman dalam hadis qudsi, bilangnya Allah itu paling benci, nggak suka sama orang yang siang harinya kerja kayak keledai. Berangkat gelap, pulang gelap. Ada nggak di sini? Nggak ada lah, insya Allah. Bukan badannya yang gelap, gitu. Ustaz memang dari dulu memang udah gelap badannya, bukan itu. Berarti orang Afrika itu gelap semua itu, Pak. Jadi bukan. Berangkat gelap, pulang gelap. Jadi kerja idenya. Tapi di malam hari kata Allah dalam hadis qudsi, dia seperti bangkai. Siangnya kerja terus seperti keledai, malam harinya seperti bangkai. Ini Allah gak suka, Pak. Siangnya banting tulang, peras keringat, pala di bawah, kaki di atas.
sampai guling-guling, ya kan? Tapi malam harinya tidur kayak bangkai. Nggak ada waktu untuk ibadah. Kalau orang beriman, orang-orang soleh terdahulu, ulama terdahulu itu malam harinya dipakai untuk istirahat, untuk berkarya, untuk nulis. Maka cocok ini kalau untuk membuat laporan buat malam, Pak. Malam hari di rumah. Itu Allah berikan kelancaran. Dan ini kebiasaan orang-orang baik terdahulu. Nah, di sepertiga malam terakhir ibadah. Nah, ini sebentar lagi mau puasa nih. Mau puasa nih, Pak. Insya Allah kita rata-rata sepertiga malam terakhir bangun lah. Kenapa? Mau sahur. Kalau nggak sahur siangnya nggak puasa, biasanya kan gitu. Maka ini hati-hati, Pak. Sepertiga malam terakhir gunakan untuk yang baik, untuk ibadah. Terutama di waktu sahur. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan Allah sebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu waktu yang paling baik untuk memperbanyak istighfar. Antum punya TV di rumah? Nanti saran kami selama Ramadan TV-nya dijual atau dimatikan atau diistirahatkan. Terutama istirahat di waktu-waktu mustajab lah, waktu-waktu baik, waktu sahur sama waktu buka puasa. TV-nya di-off-kan. Mau alasan kegiatan apapun, tetap yang utama adalah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan dalam Al-Quran. Kalau sahur, gak usah banyak-banyak yang diminta sama Allah, cukup banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian di waktu menjelang berbuka, perbanyak doa. Minta sama Allah, itu waktu mustajab. Gak usah banyak nonton TV, nonton ini, nonton itu. Banyak nonton iklan. Akhirnya apa? Korban iklan, semua makanan di pinggir jalan dibeli semua. Ngelihat sirup kayaknya mau ditelan semua. Ngelihat kolak, ngelihat roti, ngelihat dibeli semua. Akhirnya ketika pas buka puasa mubazir. Ini korban televisi, Pak. Jadi khanifidin rahman wa rahmakumullah, kembali kepada ayat, ternyata lailan, perjalanan Nabi di malam hari itu memang banyak hikmahnya. Karena memang malam hari itu bukan sepenuhnya untuk istirahat, untuk tidur, tapi dibagi menjadi tiga, untuk istirahat, untuk berkarya, untuk ibadah. Lanjut, cukup? Cukup? Terakhir. Memang ayat ini satu ayat tapi penting. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa perjalanan ini dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Enggak dari masjidil haram ke kurungan nyawa. Enggak ke masjidil haram ke Madinah. Enggak ke masjidil haram kemudian ke daerah mana lain. Tetapi tujuannya adalah Al-Aqsa. Ternyata ikhwani fiddin, kita perhatikan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, di dalam hadis Nabi baik riwayat Abu Daud maupun riwayat Imam Ahmad ternyata menyebutkan bahwa Baitul Maqdis adalah tempat nanti di akhir zaman, tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman Allah akan kumpulkan di akhir zaman nanti di Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis adalah tempat pembeda antara keimanan dan kekufuran. Itu satu. Kemudian yang kedua, Baitul Maqdis itu adalah tempat orang-orang yang memegang teguh kebenaran, yang mana mereka tidak terlalu dibahayakan oleh orang yang tidak peduli terhadap mereka atau orang-orang yang mencibir mereka. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah tempat itu?" Rasulullah menjawab, "Baitul Maqdis." Maka di ayat ini Allah sebutkan barakna haulahu linuriyahu min ayatina, bahwa Baitul Maqdis adalah tempat yang Allah berkahi, yang Allah beri cahaya di sekitarnya. Maka ikhwani fiddin, orang beriman akan senantiasa selalu peduli terhadap Palestina, akan selalu peduli terhadap Masjidil Aqsa, akan selalu peduli terhadap Baitul Maqdis. Peduli atau tidak peduli kita itu tidak ngepek bagi orang-orang yang Allah pilih untuk tinggal di sana. Oleh karenanya kita yang perlu terhadap Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah tempat orang-orang beriman di akhir zaman. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, karena memang bantuan materi kita kadang-kadang dicekal sama Israel, diambil sama mereka, tapi jangan berhenti dalam doa dan cinta.